go. Wheel spin. MPV bisa wheel spin. Halo semuanya, balik lagi di CVT bersama gue, Reza RFR. Di samping gue ada sebuah Hyundai Staria. Ya, Hyundai Staria yang mana biasanya sebuah MPV itu bisa menjadi varian terlaris dari Hyundai. Tapi dari Hyundai malah yang paling laris varian SUV-nya. Padahal di price point yang sama, Hyundai memiliki dua mobil yang memiliki fungsi yang berbeda. Ada sebuah SUV, ada sebuah MPV, si Staria ini. Staria 9-seater ini dihargai di 888 juta, dan sedangkan saudara yang si Palisade Signature 4x2 itu di harga 899. Padahal awalnya masih 888 juga. Jadi dulu harganya sempat sama mobil ini keduanya. Tapi bisa lebih laris di Palisade. Ditambah lagi di 2021 akhir di Gias, saudara kembarnya, saudara senegaranya, Kia Grand Carnival juga datang dengan menawarkan fitur yang jauh lebih banyak lagi dibanding mobil ini dan dengan harga yang lebih murah 2 juta rupiah dan memiliki akomodasi yang bahkan lebih baik dibandingkan dengan si Hyundai Staria ini. Bisa sampai 11 seater. Di sebelah kami ini 9 seater yang mana ya kalah 11 seater sama si Kia Grand Carnival. Tapi di segmen CVT Choice ini kami justru menyarankan kalian untuk mengambil Hyundai Staria ini. Hah? Kenapa disuruh kayak gitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice Hyundai Staria 9-seater. Kenapa kami menyarankan mobil ini di segmen CVT Choice? Padahal kan di kelasnya di price range yang sama ada Hyundai Palisade dan juga ada Kia Grand Carnival yang bahkan lebih lengkap lagi dari mobil ini. Tapi kami membawa ketiga mobil tersebut, termasuk Hyundai Staria ini. Hyundai Staria ini ternyata lebih memiliki wow effect yang lebih luar biasa dibandingkan di antara ketiga mobil Korea dengan price range yang sama itu. Hyundai Staria ini ketika kami bawa pertama kali, kami mendapatkan unit testnya dari Hyundai, kami bawa ke rumah kami, semua orang matanya langsung tertuju pada Hyundai Staria ini. Berkat desainnya, luar biasa sekali. Pricing strategi dari Hyundai memang benar-benar sangat luar biasa, membuat yang varian 7-seaternya harganya lebih dari 1 miliar, yaitu di 1 miliar 20, membuat menjadi seperti price decoy dari si Hyundai Staria 9-seater. Padahal tujuannya dari si Hyundai Staria ini adalah si varian 9-seaternya ini. Dan turns out yang diberikan pada si varian 9-seaternya ini pada bagian desainnya hampir tidak ada perbedaannya. Kalian bisa lihat sendiri dari depan sini, kami pernah mereview yang varian 7-seater pertama kali meluncur. Kalian lihat desainnya hampir tidak ada bedanya. Dia tetap memakai chrome yang berwarna bronze gini ya, bagus banget desainnya. Lampu LED DRL yang menyambung dan lampunya yang di sini bertingkat, luar biasa. Stunning banget desainnya. Memang ini seperti kayak MPV yang datangnya dari masa depan banget. Ini bukan yang kayak datangnya dari yang lahir di 2022. Ini kayaknya dari lahir di 3022 terus muncul ke dunia masa sekarang gitu. Ini robotik banget, keren banget. Apalagi kalau berjalan di malam hari ini lampunya tuh striking banget sih, keren. Kami jujur suka sekali. Memang bahasa desainnya menimbulkan wow effect dan bahkan rasanya seperti rasanya membawa yang varian 7-seaternya harganya tembus sampai 1 miliar lebih. Dan mobil ini memiliki fungsionalitas yang jauh luar biasa lebih baik dibandingkan dengan varian yang 7-seater, varian 11-seaternya si Carnival dan juga 7-seaternya si Palisade sekalipun. Jadi itu kenapa kami menyarankan mobil ini. Fungsionalitasnya seperti apa sih? Yang sangat menarik dibandingkan dengan saudaranya atau saudara senegaranya, si Kia Carnival, yang mana Carnival itu sebenarnya memiliki format 11-seater. Tapi format 11-seater dari Kia Grand Carnival hanya mampu mengakomodir, tidak memiliki fungsi yang menarik. Kalau di Staria ini, format 9-seaternya lebih memiliki fungsi yang menarik. Pertama, dia 9-seater itu benar-benar proper 9-seater yang pas.
Kalau dibuat 9 seater dia bener-bener bisa pas. Kalau si Kia Grand Carnival kalau dibuat 9 seater yang mana di tengahnya dilipat semua ya jadi armrest, masing-masing yang jadi captain seatnya, dua barisnya ini, baris 2 dan baris 3-nya tidak benar-benar merasakan seperti layaknya captain seat. Hanya yang benar-benar terasa seperti captain seat hanya yang duduk sebelah kiri saja karena dapat armrest yang bagian kanan yang proper, yang sebelah kiri tidak dapat armrest kiri, tidak proper. Satu itu. Kedua adalah kemampuan Staria untuk mengakomodir fitur ini. Yes. Dia bisa ya dibalik ke kanan untuk mempermudah orang misalnya yang difabel atau segala macamnya untuk keluar dari mobil gitu ya, dibantu. Itu bisa. Dan kalau kita balik ke kiri, ya seperti ini. Yes. Dia sudah punya fitur meeting mode dan kami pernah punya mengetes mobil yang juga memiliki fitur seperti ini yaitu V-Class. Dan di V-Class untuk membalikkan kursinya itu butuh effort yang sangat luar biasa. Kalau di mobil ini hanya sebuah tuas saja sudah bisa langsung menjadikan mode seperti ini. Dan ini dengan kita mode seperti ini kita bisa langsung meeting sama belakang kita, ngobrol juga. Waktu itu kami juga sudah memperagakan dengan Mbah Ivan dari Ivan Ramadana yang sekarang di Outbreak juga. Kami mempraktekkan bahwa bisa meeting di belakang mobil ini. Dan yang menariknya lagi, pembagian legroom dari mobil ini juga sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kia Grand Carnival karena memang mobil ini memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan Kia Grand Carnival. Dan ketika baris 4-nya semua tegak, keempat baris semuanya tegak, kita masih bisa menaruh barang di belakang, lumayan besar lagi. Tapi sayang memang mobil ini masih belum disematkan sunroof yang bisa dibuka dua-duanya seperti di Kia Grand Carnival. Hanya ada satu sunroof yang bisa dibuka hanya di bagian depan saja, itu juga hanya ya kecil sunroofnya. Yang di bagian belakang sini tidak bisa dibuka, dia hanya panoramic roof saja. Dan kurangnya juga rear seat entertainment untuk di mobil sebesar ini yang mana bisa mengakomodir di mana mobil ini sebenarnya sangat disukai sekali oleh anak-anak. Seperti anak kami ketika naik mobil ini, wah mereka senang sekali bisa lari-lari di aisle ini ya. Ini mobil yang sangat dicintai sama anak-anak sih. Karena fungsionalitasnya luar biasa sekali. Dan meskipun mobil ini juga varian yang ya di bawahnya ya, varian terendahnya dari Hyundai Staria yang dijual di Indonesia, tapi dia tetap memiliki fitur-fitur yang sangat luar biasa bagus. Velgnya masih sama, desain spionnya juga masih sama, chrome yang berwarna bronze juga pada bagian pintu juga masih sama, dan di kuncinya juga tetap memiliki fitur ini. Jadi kita kunci dan kita tekan tombol ini. Dia bisa menyalakan mobil karena dia sudah punya fitur remote engine start. Jadi dia sudah bisa memanaskan mobil dan mendinginkan kabin sebelum kita masuk ke dalam mobil. Apalagi mobil ini juga sudah memiliki fitur yang sangat luar biasa bagus yang menunjang fungsionalitas dari mobil ini. Selain desainnya memang luar biasa, besar sekali dari belakang sini, desainnya keren. Ya unik sih, bukan keren banget, tapi memang bakal pasti jadi sorotan mata orang. Tapi dia juga punya fitur ini. Jadi kalau kita di belakang agak mendekat seperti ini, kunci kita di kantong ya, dia akan membuka dengan sendirinya. Nih, itu lama tungguin aja ya. Tapi hati-hati, karena pintunya sangat luar biasa panjang, dia membukanya benar-benar sampai ke belakang begini. Luar biasa. Dan varian yang 9-seaternya ini juga kita bisa atur sefleksibel mungkin bagasinya sehingga memang mobil ini bisa memiliki bagasi yang sangat luar biasa. Tegak 4 baris, masih bisa semuanya. Luar biasa banget, mau dilipat lagi, mau bawa apapun, ini udah bagasinya kapasitasnya sudah bahkan mengalahkan saudara kembarnya yang juga memiliki kapasitas bisa sampai 4.000 liter itu ya, masih kalah lah sama mobil ini. Nanti ke bagian depan, kita nyalain dulu ya. Nah, yang kalau ini di depan sini yang sedikit lebih baik dibandingkan misalnya saudara yang bentuknya SUV, dia sudah pakai speedometer yang sudah digital ya. Walaupun ini varian yang 9-seater yang memang harganya lebih terjangkau, varian yang lebih rendahnya, tapi dia sudah dapat juga varian seperti ini. Dan bentuk setirnya juga bentuk setir terbaru yang memang juga sudah ada di Hyundai Creta juga. Ini Hyundai terbaru nanti seperti ini. Palisade belum, karena memang Palisade sudah ada sejak tahun 2019 yang generasi ini. Kalau desainnya, mobil ini selain memang speedometer yang bagus dan desain setir yang bagus, jujur desain mobil ini terasa sekali ini mobil, bukan mobil mewah ya. Ini mobil komersial. Memang balik lagi seperti kami tadi bilang di awal, mobil ini memang lebih mengedepankan fungsi. Jadi mobil ini tuh
space-nya banyak banget. Dia kalau menang desain, dia nggak akan menang komparasi desain, dia nggak akan menang desain of the year. Kalau di luar oke lah, karena unik desainnya. Tapi kalau di dalam nih, terasa sekali bahwa ini mobilnya basisnya adalah basis komersilnya. Memang kita bisa lihat ya layoutnya seperti ini, didominasi juga dengan plastik-plastik keras. Hampir tidak ada plastik empuk ya di sini, hanya sedikit saja dilapisi di sana. Di sini juga ada nih soft touch padding untuk tangan kita. Desainnya di sini sudah keras lagi gitu. Padahal harga mobil ini sudah 888 juta, jadi memang secara material bukan yang terbaik di kelasnya. Desainnya juga bukan yang terbaik. Walaupun fitur-fitur lumayan, dia juga sudah support blind view monitor. Jadi kalau kita sen kanan muncul di speedometer bagian kanan. Sen kiri juga info-infonya juga bisa ditampilkan cukup banyak. Tapi memang mobil ini belum dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang lebih lengkap. Belum ada seperti lane keeping assist, lane steering assist, itu belum ada di mobil ini. Itu baru ada di varian 7-seaternya. Head unitnya sama sebenarnya dengan varian 7-seater. Dia sudah disupport Apple CarPlay dan Android Auto. Di bawahnya AC-nya juga sudah dual zone climate control. Dual zone-nya depan dan belakang ya. Belakang bisa memisah sendiri dari kita. Pengaturannya banyak ya. Di tengah sini ada drive mode. Terus juga ada untuk tombol kamera 360 angle-nya juga bisa diganti-ganti, bagus. Jadi memang mobil sebesar ini perlu sekali fitur ini. Sudah ada auto hold-nya dan drive mode-nya. Drive mode-nya itu ada 4, normal, eco, sport, dan smart. Kita bisa ganti-ganti dan memang begitu kita rubah-rubah drive mode-nya, itu bisa juga mengganti dari desain dari speedometernya ini, bagus. Bawahnya ada wireless charging, bagus di sini, dan ada satu tempat lagi untuk naruh barang lagi di sini. Ya, cup holder, di bawahnya praktikal banget ya. Di sini ada colokan 12 volt socket, di bawahnya ada tempat lagi, di bawahnya ada penyimpanan lagi. Di tengah sini ada konsol yang besar banget, dan kalau malam hari ini ada ambient light-nya, cukup menarik untuk dilihat. Nggak lebih gelap lah dibanding sisi Palisade ya. Kalau Palisade kan udah, apalagi kalau kalian ambil yang Palisade yang varian yang interiornya gelap, itu rasanya di dalam gelap sekali. Udah mobil besar, gak ada ambient light sama sekali ya, jadi gelap banget dan lampu-lampunya juga kurang terang. Kalau di sini at least ini masih ada ambient light, jadi masih bisa menerangi sedikit lah dari kabinnya, bagus. Sini ada armrestnya, jadi enak kita bisa atur, adjust. Dan ini enak banget ya, gede dan besar banget kacanya tuh. Rasanya tuh, enak banget nih buat nyetir tuh, enak banget mobil ini. Ditambah lagi memang dia tuh tinggi dan kacanya sudah all auto. Kalau Palisade tuh hanya bagian driver aja, walaupun memang all auto karena hanya di sebelah kiri saja yang auto satu lagi, karena kacanya bisa dibuka hanya belakang, yang bisa dibuka hanya depan saja. Oke, storage wise, meskipun memang secara desain kurang menarik, tapi functionnya luar biasa. Di sini ada tempat, kami biasa buat naruh ini ya, naruh e-card kami untuk yang masuk tol, kartu-kartu kami. Di sini ada cup holder, di sini ada tempat lagi, lengkap banget. Di sini ada berapa layer ini buat naruh HP ya? Ini satu buat koin mungkin ya. Tengah ada lagi di sininya. Di sini ada lagi. Sampai 4 layer dari kantong di door trimnya. Jadi memang luar biasa lengkap. HP kalian mau taruh sini. Terus kalau kalian nggak punya suction ya, mau dijadiin tempat tatakan Waze atau Apple CarPlay kalian itu di sini bisa juga. Walaupun bisa disambung ke sini juga sih. Tapi kalau mau taruh sini biar lebih kelihatan langsung depan juga bisa. Keren. USB socket banyak. Ini sini kotaknya yang di ambient light sini gede banget. Ada sebuah cup holder yang detachable ini sebenarnya. Nih. Cup holder bisa dibawa-bawa. Kita taruh sini. Bawahnya ada ruang yang sangat luar biasa dalam. Tangan kami bisa ke dalam. Ini juga ada ruang lagi. Ini besar banget sih ruangnya. Jadi luar biasa sekali. Ini juga ada ruang lagi. Jadi kalau soal ruang sih, mobil ini juara banget sih. Walaupun memang seperti yang kami bilang, sunroof yang bisa dibuka hanya di bagian sini saja. Di bagian belakang tidak bisa. Di overall sih depan, kami bilang memang mobil ini lebih mengedepankan fungsi. Jadi kalau kalian mencari mobil yang ya stance dari luar tuh nggak malu-maluin, tapi punya fungsinya hampir sama kayak mobil-mobil komersial, ya ini pilihannya. Dan tambah lagi, mobilnya diesel. Rata-rata mobil kelas seperti ini, mesinnya udah mulai jarang yang pakai diesel. Dan kalau pakai diesel, irit. Walaupun sekarang bahan bakar diesel yang dipakai mobil ini, Pertamina Dex dan Dexlite yang minimalnya, itu sekarang sudah lumayan mahal, mulai dari 12.000. Tapi nanti kita akan rasakan dan kita hitung running cost-nya seberapa worth it-nya harga 13.000 dan 12.000 itu dengan efisiensi mobil ini. Let's go. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi dari mobil ini.
Mobil ini memang dia memiliki mesin yang di-detune dibandingkan dengan yang di Palisade. Dia masih menggunakan mesin yang sama dengan Palisade ya. Dia belum pakai yang Smart Stream seperti di Santa Fe terbaru atau di Kia Grand Carnival yang terbaru. Jadi belum Hyundai Kia Smart Stream yang terbaru memang yang mana memiliki pengaliran tenaga yang lebih baik dan juga efisiensi yang lebih baik. Mobil ini belum punya itu, udah belum punya itu, di-detune pula. Jadi ya memang jadi lebih terasa underpowernya ya pastinya nanti. Tapi kita coba aja berapa akselerasinya karena kita belum pernah mengetes akselerasi dari mobil ini. Let's go, kita rubah dulu ke mode sport. Terus matikan traction control. Kita injak gas dan rem dan go. Wheel spin. MPV bisa wheel spin. Kita lihat dan 100. 0 sampai 100 dalam catatan kami mampu ditutaskan dalam waktu 11,6 detik. Ya, jauh sekali di bawah saudara-saudaranya yang mana sudah di bawah angka 10 detikan. Ya, seperti Kia Grand Carnival di 9,8 detik, Hyundai Palisade yang 4x2 juga di 9,2 detik. Jadi, memang terasa sekali mobil ini di-tune dan tambah lagi belum menggunakan teknologi Smart Stream terbaru. Jadi, terasa sekali pengurangan tenaganya. Tapi sebuah MPV itu tidak akan mengedepankan soal akselerasinya, tidak akan mengedepankan soal performanya. MPV itu yang penting MPV. Namanya MPV apa sih? Multi-purpose van. Multi-purpose. Mobil yang memiliki banyak tujuan, banyak kemampuan, banyak kebisaannya, banyak fungsinya. Ya, seperti mobil ini. Mobil ini banyak banget fungsinya. Kalau kami juga sudah jelaskan, mobil ini sudah memiliki fungsi ya. Kalau dibalik, terus ketika diisi full, row-nya semua dibagi rata, legroom-nya untuk tinggi kami 175 cm, bagasinya pun masih bisa menampung barang. Saudaranya yang senegara, beda brand, dia kalau 4 baris tegak udah kalian naruh kertas doang cuma bisa di belakang situ. Tapi kalau mobil ini sudah bisa sampai baris paling belakang. Dia benar-benar terasa seperti van. Kita duduk agak raised up, rasanya tuh kayak tinggi banget, kayak seperti naik SUV yang super duper jangkung ya. Tinggi banget rasanya. Visibilitasnya luar biasa, tidak akan pernah menjadi masalah sebuah visibilitas. Dan kalau kalian takut-takut membawa mobil ini di depannya, nggak usah takut, mobil itu langsung turun ke depannya. Jadi kalau kita putar balik mobil ini, radius putarnya luar biasa banget. Mudah sekali berputar balik bersama mobil ini. Itu bukan hal yang is not a big deal. Bagus banget mobil ini. Bermutar balik, kita belok-belok, zigzag, setirnya ringan sekali. Mau pada mode sport sekalipun, setirnya tidak berat sekali. Oke, tambah berat sedikit tapi masih sangat ringan sekali. Di mode eco, ringannya luar biasa. Jadi ini even perempuan membawa mobil ini, soccer moms gitu ya, macan ternak, mama cantik antar anak, itu bawa mobil ini masih pas banget. Jadi ringan setirnya, karena setirnya juga enak dan size-nya juga pas. Tambah lagi visibilitasnya luar biasa dan roominess-nya dapat banget di depan sini. Dan misalnya kalau kalian mau cari e-card kalian ya, tinggal ambil aja dari sini, nggak usah cari-cari. Kantongnya juga ada banyak, luar biasa sekali lah. Benar-benar luar biasa. Mobil ini mengedepankan fungsi daripada ya performa dan segala macamnya. Memang ada yang sedikit terkorbankan seperti ya kenyamanan. Saat suspensi mobil ini tidaklah senyaman MPV pada di kelasnya yang memang tentang harga yang mirip-mirip. Yang jadi masalah lagi di mobil ini adalah ya dengan harga 888 juta, saudara kembarnya yang beda negara itu dia memiliki fitur safety yang jauh lebih baik ya. Dia sudah punya, ya oke, mobil ini masih memiliki blind spot monitoring, red cross traffic alert, dan juga misalnya kalau kita mau keluar ya, matikan mobil, kita mau keluar, ada mobil dari samping kanan kita, dia langsung menahan, ada alarmnya gitu, dan agak sedikit memberatkan dari pintunya supaya kita tahu belakang ada motor atau mobil yang mau lewat, jadi biar nggak kena gitu ya, biar aman. Blind view monitor juga yang ada di speedometer bisa memunculkan dari kanan dan kiri kita ketika kita bersen kanan atau sen kiri, itu bagus. Tapi sisanya kalah telak lah kalau dibandingkan dengan Kia Grand Carnival yang mana harganya lebih murah 2 juta dari mobil ini. Udah full punya Smart Sense yang sangat luar biasa, dimana dia ada full adaptive cruise control,
lane keeping assist, semua lane steering assist, semuanya ada. Mobil ini lane steering assist dan lane keeping assist baru ada di varian yang 7-seater yang which is tembus 1,20 miliar. Yang 1,20 miliar itu juga pun dia masih belum ada adaptive cruise control. Dan adaptive cruise control yang ada di Kia Grand Carnival itu juga sangat luar biasa. Dia benar-benar mobil non Tesla ya kali ya. Yang kami rasa adaptive cruise control bisa sangat dekat sekali dengan mobil yang ada di depannya. Lalu masalah efisiensinya. Efisiensi mobil ini juga ya bukan yang brilian sekali karena memang wajar mobil ini tidak memiliki aerodinamis yang luar biasa karena memang mobil ini sejatinya MPV ya, MPV besar sekali begini. Mobil ini dengan harga 888 juta, itu artinya baru dapat Alphard yang kondisinya bekas. Kami cek Alphard yang kondisi bekas di 2019 ya memang around 800 jutaan. Namun kondisinya satu udah nggak baru. Dua, mobil ini sudah kondisinya lebih baik dan dia masih pakai diesel. Mobil bensin memiliki running cost yang cukup mahal, apalagi Alphard harus minum minimal Pertamax ke atas. Ya berarti which is Pertamax turbo yang sekarang harganya wow. Mobil ini harganya masih bisa meminum seperti Dex Lite. At least Dex Lite kalau misalnya nggak nemu Pertamina Dex masih bisa. Jadi Dex Lite itu around 12 ribuan dan mobil ini masih bisa minum yang di sekitar BBM di harga 12 ribuan. Jadi ya masih oke lah, kita hitung aja mobil ini memiliki efisiensi bahan bakar untuk rute dalam kota di 10,6 km per liter, untuk rute luar kota ya masih bisa di 17,6 km per liter. Jadi kita hitung ambil tengah-tengahnya saja, di rata-rata berarti sekitar ya 28 km per liter, berarti rata-ratanya di 14 km per literan. Dengan rata-rata seperti itu running cost bisa jauh lebih tertekan dibandingkan dengan, kalian bisa cek kelihatan banget running cost-nya jauh lebih terjangkau dibandingkan mobil MPV di kelas ini. Jadi ini sudah sangat luar biasa baik sekali, mengingat fungsionalitasnya bagus sekali. Nah, bagaimana rasanya di belakang? Nah, sekarang kami membahas belakangnya dari mobil ini. Di mobil ini memang dia bukan yang akan memenangkan kontes kenyamanannya. Jujur, kami pernah merasakan Big MPV yang lebih nyaman seperti di V-Class yang baru yang sudah facelift, yang mana sekarang kursinya sudah pilot seat. Terus juga kami sudah merasakan Alphard lebih nyaman ya, udah jadi standar kenyamanan juga itu Alphard. Jadi mobil ini bukan yang memenangkan itu, dia ya bandingnya suspensi sedikit lebih stiff untuk di belakang sini, memang depan juga memang sama stiffnya, dia masih ada terasa kerasnya sedikit, bukan yang sampai MPV yang benar-benar nyaman, bukan. Tapi yang dimenangkan di mobil ini adalah feel roominess-nya yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya atau rekan di kelas-kelasnya. Dia ini lapang banget, headroom kami tuh wah luar biasa sekali, ditambah lagi udah lapang seperti ini, dia ada panoramic sunroof. Udah gitu jendelanya juga luar biasa besar sekali, walaupun di jendelanya ini agak mengganggu ya, karena kacanya ini aduh kenapa masih pembukanya seperti ini kayak kami mau jualan bakso gitu ya kan. Mengganggu sekali. Dia sudah disematkan sunshade, jadi kita bisa taruh aja seperti ini. Ini menutupi, memberikan privacy ke kita dan juga menyaring sinar matahari supaya tidak terlalu banyak ke dalam. Tapi kami suka feel roominess-nya, jadi kami buka aja. Roominess-nya luar biasa banget. Dan lega banget nih, legroom lega banget. Luar biasa, kami juga masih bisa menambah legroom lagi, tidak seperti si Palisade yang tidak ada tombol di sini. Dia sudah seperti si Kia Grand Carnival, sudah ada tombolnya di sini, yang mana kita bisa mengatur kursi bar sini untuk meningkatkan legroom. Kita majuin lagi untuk belakang biar dapat legroom juga masih bisa, jadi ini juga masih lega banget, kita masih rasanya enak, dapatnya lega banget. Ini kita mau meeting gitu ya sama tim kita nggak punya kantor gitu ya, mau bayar kantor mahal, lebih baik bayar diesel aja, bayarin BBM mobil ini, kita udah bisa meeting di mobil, anywhere, kemana saja sekarang, mobile, zaman sekarang nggak harus kantor stay, beli aja Staria, dapat banyak fungsinya. Nah, kita bisa pindah ke sini. Dan kalian bisa lihat kami bisa ngobrol sama misalnya tim kita nih ya, tim kita bisa ngobrol, misalnya bisa startup gitu ya, kita bisa ngobrol, meeting sambil jalan. Ini enak dan memang biasanya kalau ngadep belakang itu tendensinya agak lebih mudah mabuk gitu ya, karena memang kita terombang-ambing gitu ya. Tapi karena memang mobil ini memiliki set suspensi yang dibuat sedikit lebih stiff dibandingkan dengan biasanya MPV yang daripada biasanya,
Jadi tidak semabuk itu karena goyangannya tidak terlalu parah. Walaupun memang ya tetap ada limbung tuh pasti tetap ada. Tapi untuk MPV sebesar ini, stiffness-nya membuat limbungnya tidak semestinya. Ya, sampai juga kesimpulan dari review Hyundai Staria 9-seater ini. Kenapa kami menyarankan mobil ini? Bisa kami bilang bahwa dengan mukanya yang masih mirip sekali dengan yang varian 1 miliar, mobil ini memiliki wow effect yang sama. Meskipun memang beberapa kekurangannya memang masih ya mengganjal sedikit seperti desain dashboardnya, kualitas dashboardnya, fitur-fiturnya yang memang tone down, dan juga ya beberapa hal lainnya lah ya memang tidak se-wow itu, dan juga ya kaca belakangnya agak mengganggu. Tapi sisanya desainnya, wow effect yang ditimbulkan dari mobil ini, functionnya, mobil ini benar-benar bisa properly mengangkut 9 orang dengan benar dan membawa barang lagi juga masih cukup lumayan banyak juga masih bisa. Sehingga memang ini beneran mobil yang memiliki function yang baik tapi dengan gengsi yang tetap tinggi. Biasanya mobil yang memiliki fungsi yang baik tidak memiliki gengsi yang tinggi. Atau sebaliknya, memiliki fungsi yang baik tidak memiliki gengsi yang tinggi, atau memiliki gengsi yang tinggi tidak memiliki fungsi yang baik. Tapi mobil ini seperti memiliki keduanya. Jadi ya memang ada pengurangan beberapa tempat, tapi saya dibayarkan dengan beberapa hal yang ditimbulkan dari mobil ini. Seperti fungsinya, wow effect-nya, dan juga ya dieselnya yang memang memiliki running cost masih lebih baik dibandingkan dengan misalnya MPV besar di kelasnya, yang memang rata-rata sudah mulai meninggalkan mesin diesel. Ya, dengan harga 888 juta, dan bahkan sekarang sudah ada beberapa marketplace yang sudah menjual kondisi bekasnya, menurut kami ini lumayan bargain sekali jika kalian memiliki keluarga yang banyak, keluarganya cukup besar ya, suka bepergian bareng-bareng sama keluarga kalian, mertua kalian, anak-anak kalian. Ini mobil yang paling pas sekali karena bisa benar-benar diduduki sampai belakang, dan mobil ini juga memiliki fungsionalitas yang luar biasa. Untuk orang tua di tengah bisa dibantu turun karena memang bisa diputar kursinya. Untuk meeting juga bisa, jadi luar biasa sekali fungsionalitas. Mencari fungsionalitas di sebuah MPV yang punya gengsi tinggi itu cukup sulit di masa seperti ini. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan jangan lupa, di sana tuh banyak banget ya kegiatan kami selama syuting dan juga berita-berita tentang otomotif di dunia. Oke CVTs, sampai ketemu lagi di video berikutnya.